Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aulia Arsyad Dunas, biasa dipanggil Arsyad. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah kasus terkait tentang rodamin B. Nah, sebelum kita masuk pembahasan tentang rodamin B, kita akan membahas terlebih dahulu tentang zat aditif, di mana nantinya ada kaitannya antara zat aditif ke rodamin B tadi. Nah, mari kita kelas sedikit terkait zat aditif. Zat aditif adalah bahan-bahan yang biasanya ditambahkan pada makanan atau minuman dalam proses pengolahan dan penyimpanan untuk menguatkan rasa, mempercantik tampilan, mengawetkan, dan lain-lain. Nah, fungsi zat aditif ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah sebagai zat pengawet, yang kedua itu zat pemanis, dan selanjutnya itu ada zat penyedap rasa, yaitu ada zat pengenyal, itu ada zat pewarna. Nah, pada zat pewarna ini, penggunaan zat pewarna digunakan untuk memperindah tampilan makanan agar terlihat lebih menarik. Contoh zat aditif ini ada dua gitu. Ada yang uh, alami, itu biasanya dari bahan-bahan alami dari tumbuhan contohnya, dan zat aditif yang warna itu yang sintetik atau yang dibuat. Nah, zat alami ini seperti contohnya itu ada kunyit untuk warna kuning, daun pandan untuk warna hijau, dan lainnya. Dan sedangkan zat aditif sintetik atau yang dibuat itu seperti erythrosin untuk warna merah, fresh green pewarna hijau. Gitu. Nah, zat aditif pewarna alami memang lebih aman jika digunakan. Namun, kelebihan dari pewarna sintetik adalah pilihan warna lebih banyak dan tahan lama. Nah, penggunaan pewarnaan makanan dan minuman yang dilarang adalah pewarnaan tekstil. Ciri dari pewarna tekstil adalah warnanya yang terlalu mencolok. Contoh dari pewarna tekstil yang berbahaya yaitu rodamin B, pewarna merah, ya, dan juga methyl yellow atau pewarna kuning. Nah, terkait tentang pewarna tekstil ini, ada sebuah kasus yang saya dapatkan, yaitu diberitakan dari republika.co.id yang dengan judul, nah, ini itu dengan judul beritanya itu adalah BPOM Pemkot Palembang temukan makanan mengandung pewarna tekstil yang diberitakan pada hari Selasa 17 Mei tahun 2022 pada pukul 23.37 WIB. Nah, di mana di dalam berita ini tim Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BPOM bersama pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan menemukan bahan makanan mengandung bahan kimia berbahaya rodamin B atau pewarna tekstil di pasar tradisional. Bahan makanan berupa terasi ditemukan ketika tim BPOM dan Pemkot Palembang yang dipimpin Wali Kota Fitriyanti Agustinda melakukan inspeksi mendadak dan uji sampel 34 bahan pangan yang dijual di pasar tradisional 10 Ulu Palembang. Nah, Wakil Wali Kota Palembang, Fitriyanti Agustinda, mengatakan ketika melakukan sidak di pasar tradisional tersebut, pihaknya menguji sampel diantaranya tahu, mie, kue, ikan asin, ikan giling, dan terasi. Hasil uji sampel bahan pangan tersebut ditemukan satu produk, yakni terasi, mengandung pewarna yang biasa digunakan untuk industri tekstil dan kertas jika dikonsumsi bisa berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Nah, ujar dari wakil kota tersebut mengatakan Ramiline adalah salah satu zat pewarna sintesis yang biasa digunakan pada industri tekstil dan kertas. Pewarna tersebut ditetapkan sebagai zat yang dilarang penggunaannya pada makanan melalui Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 239 garing Menkes garing per garing 5 Romawi dan garing 85. Nah, terkait kasus tersebut, saya mengaitkan dengan beberapa artikel yang telah saya temukan. Yang mana pertama itu adalah pada artikel yang ditulis oleh Mujira Yuda Yulia Irma Mahmuda yang terus pada September 2016 yang berjudul Identifikasi Zat Pewarna Rodamin B dan Methyl Yellow pada kerupuk yang dijual di pasar Beringharjo, Yogyakarta tahun 2016.
Dengan hasil penelitian, yaitu hasil uji laboratorium menunjukkan dari 15 sampel kerupuk terdapat 2 positif mengandung rodamin B dengan persentase 3%. Kandungan rodamin B pada kerupuk menyebabkan warna kerupuk menjadi lebih mencolok jika dikonsumsi, menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, uji toksitas rodamin B telah dilakukan terhadap mencit dan tikus dengan injeksi subkutan dan secara oral. Pada penelitian ini didapatkan LD50 9,5 mg per kilogram yang ditandai dengan gejala pembesaran hati, ginjal, dan limfa diikuti perubahan anatomi berupa pembesaran organ. Penggunaan rodamin B pada makanan dalam waktu yang lama akan dapat mengakibatkan gangguan fungsi hati maupun kanker. Namun demikian, bila terpapar rodamin B dalam jumlah besar, maka dalam waktu singkat akan terjadi gejala akut keracunan rodamin B. Nah, ada pada artikel yang kedua, itu berkaitan juga dengan rodamin B ini. Pada artikel yang ditulis oleh Agustin Zulaide dan Retno Johar Juliani pada tanggal 9 Januari 2020 yang berjudul Penggunaan Bahan Pewarna Tekstil pada Makanan Terhadap Kesehatan Masyarakat. Dijelaskan dalam artikel ini bahwasanya rodamin B merupakan pewarna sintetis berbentuk serbuk kristal berwarna hijau atau ungu kemerahan, tidak berbau, dan dalam larutan akan berwarna merah terang berpendar. Rodamin B merupakan zat warna yang lazim digunakan pada industri tekstil dan kertas sebagai pewarna kain, kosmetik, produk pembersih mulut, dan sabun. Rodamin B sering disalahgunakan pada pembuatan kerupuk, terasi, cabai merah giling, agar-agar, aroma manis atau kembang gula, manisan, sosis, sirup, minuman, dan lain-lain. Menurut WHO, rodamin B berbahaya bagi kesehatan manusia karena sifat kimia dan logam beratnya. Rodamin B mengandung senyawa klorin serta senyawa pengalkilasi yang bersifat radikal sehingga dapat mempengaruhi protein, lemak, dan DNA dalam tubuh. Konsumsi rodamin B dalam jangka panjang dapat terakumulasi di dalam tubuh dan dapat menyebabkan gejala pembesaran hati dan ginjal, gangguan fungsi hati, kerusakan hati, gangguan fisiologi tubuh, atau bahkan bisa menyebabkan kanker hati. Nah, itulah dua artikel yang terkait tentang bahayanya dan penjelasan juga tentang rodamin B ini. Oleh karena itu, untuk menghindari risiko dari penggunaan rodamin B yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, alangkah baiknya kita menggunakan atau menggantinya dengan pewarna alami seperti dari tumbuhan ataupun pewarna buatan atau yang tadi saya jelaskan itu pewarna sintetis khusus untuk makanan yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh BPOM. Mungkin sekian pemaparan kasus terkait rodamin B yang telah saya paparkan tadi. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya kira wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.